Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama merayakan Paskah. Mari kita mengambil sikap doa di hadapannya. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan dalam hati yang penuh syukur. Sebab ketika kami dalam pelanggaran dan dalam dosa, Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu. Melalui salib kami telah ditebus dengan harga yang mahal. Dan hari ini sesuai kata firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 5-6. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Pagi hari ini firman-Nya mengingatkan kita semua, kubur yang kosong sebagai tanda bahwa kematian dan maut tidak berkuasa atas Yesus Kristus. Dia bangkit dan memberi pesan buat kita supaya kita tidak takut, karena kemenangannya membawa kita bangkit dari masa lalu, membuat kita bangkit dari beban hidup, membuat kita bangkit dari keterpurukan. Dan mari pagi hari ini kita siapkan hati kita yang mungkin datang dalam pergumulan, yang mungkin datang dalam kelelahan, yang mungkin datang dengan kekecewaan. Tetapi melalui Paskah hari ini, Tuhan mau ingatkan kita, jangan takut, sebab Yesus bangkit, memberi kekuatan, mengangkat, memulihkan engkau, memberi hidup yang baru buat kita. Kiranya kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menyembah-Mu dengan hati yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah bersama. Amin. Oh
kita katakan dengan sepenuh hati kita bahwa Dialah Allah yang memberkati hidup kita. Dialah Allah yang berkorban dan menyatakan kasih-Nya buat kita semua. Dan kita percaya setiap kita telah mengalami kemenangan di dalam Dia. Dan kita merasakan sukacita yang besar oleh karena pengampunan dan keselamatan yang Ia sediakan buat kita semua. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan menyatakan kemenangan yang boleh kami peringati kembali, yaitu Paskah. Kami percaya Tuhan, salib yang menjadi tanda kasih Tuhan, tubuh yang harus mati adalah bukti kasih yang terbesar yang Tuhan beri. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau menyatakan juga bukan mati, tetapi bangkit. Dan itu juga menjadi tanda bahwa Tuhan membangkitkan kami dari hidup yang lama kepada hidup yang baru, sebagai titik balik untuk kami melihat harapan yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan menolong kami ketika kami dengar firman-Mu, supaya bukan ego dan pikiran cara manusiawi kami yang mengendalikan pendengaran kami, tetapi biarkanlah Roh Kudus yang kami miliki bersama menuntun langkah kami ketika mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kami semua. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini kita semua bersuka cita karena Tuhan telah bangkit. Ini menjadi peringatan buat kita semua bahwa Yesus Kristus yang mati di kayu salib, Dia telah bangkit. Saya sedikit mereview Bapak Ibu Saudara khotbah di Jumat Agung. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, ada 3 titik balik yang Tuhan
lakukan dalam hidup kita, Bapak Saudara? Ada 3. Masih ingat Bapak Saudara? 3 titik balik. Baru hari Jumat loh Bapak Saudara. Masih ingat? Ada 3 titik balik. Atau Pendeta Yo bilang U-turn. Berbalik. Apa? Ada 3. Yang pertama, Tuhan membalikkan relasi kita yang rusak dengan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terputuslah hubungan antara Allah dengan manusia. Itu titik balik yang pertama. Titik yang balik kedua, Allah memulihkan hubungan Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara tahu, waktu di Taman Eden apa yang terjadi ketika mereka jatuh dalam dosa? Apa Bapak Ibu Saudara? Mereka saling menghakimi. Ini salahmu. Tuhan telah salah. Yang pertama, Adam menghakimi Tuhan. Adam menghakimi Tuhan salah. Telah menempatkan perempuan di sisinya. Perempuan yang lemah yang dibilang penolong itu. Itu kesalahan pertama Adam dengan pasangannya. Yang kedua, Adam bilang perempuan ini gak berguna. Dia yang bawa saya jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga, perempuan ini balik menyalahkan. Relasi suami istri, relasi sesama dibalik menjadi relasi yang dipulihkan. Itu titik balik yang kedua. Titik balik yang ketiga apa Bapak Saudara? Baru Jumat loh Bapak Saudara. Apa Bapak Saudara yang ketiga? Yang diingat baju hitam dan ungu ya Bapak Saudara. Mungkin yang diingat dress code-nya ya Bapak Saudara. Satu pun Bapak Saudara nggak ingat. Yang terakhir. Yang terakhir yang akan kita dengar pagi hari ini Bapak Saudara. Dulu kita egois dengan hidup kita. Titik balik ketiga kita menjadi orang yang tidak egois. Kita mau menggenapi rencana Tuhan. Orang yang egosentris, orang yang hidup dalam egonya sendiri, tidak akan bisa melakukan yang ketiga ini. Apa yang ketiga? Mari kita buka Matius 28 ayat 19. Bapak Saudara boleh buka Alkitab di handphonenya. Bapak Saudara boleh buka Alkitab yang Bapak Saudara bawa. Ini titik balik yang ketiga. Mari kita baca bersama. Sudah menemukan? Amin. Kita baca bersama. Hitungan ketiga Bapak Saudara. Matius 28 ayat 19. Kita baca 1-3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, orang yang egosentris, orang yang egois, kalau kita suruh melakukan sesuatu mau nggak? Bapak Saudara, kalau egonya tinggi, mau nggak disuruh melakukan sesuatu? Nggak mau. Ayat ini kita harus selesai dengan ego kita masing-masing. Kita nggak akan bisa menghidupi firman Tuhan ini kalau Bapak Ibu Saudara masih egois. Selalu harus aku, selalu aku yang menjadi keinginanku. Doanya harus tentang aku, keinginanku. Seorang yang ingin menjadi terbesar, dikatakan Tuhan bukanlah yang ada di sebelah kiri atau kanan Yesus, tetapi katakan apa? Sama-sama katakan menjadi seorang apa? Hamba. Saya tanya, hamba egois nggak? Pada waktu itu hamba itu melayani seseorang dan dia tidak punya hak untuk meminta apa yang menjadi uang. Beda dengan pembantu. Pembantu punya gaji apa?
Gaji apa, Bu? Bulanan. Jangan samakan hamba dalam perjanjian yang ada dalam Alkitab, perjanjian baru maupun perjanjian lama, seperti pembantu saat ini yang bisa menuntut ke tuannya. Oh ya kurang toh kalau digaji 1 juta, 3 juta dong. Itu hamba sekarang. Tapi hamba pada waktu itu, budak itu tidak bisa menuntut haknya. Karena dia dibeli. Jadi budak itu ada namanya pasar budak, dibeli. Dan ketika dibeli itu jadi miliknya. Budak itu bisa diperlakukan apapun. Gak boleh ngeluh. Kalau kita hamba atau budaknya Tuhan, yang pertama harus kita kikis dalam momen Paskah ini adalah egoisnya kita. Yesus kasih contoh, dia nggak egois. Yesus itu tahtanya di mana sih? Tahta Yesus di mana Bapak Saudara? Surga. Tempat yang damai, tenang. Tetapi dia memilih turun ke dunia yang penuh penderitaan. Perhatikan, Yesus berempati pada manusia berdosa. Yesus apa? Berempati dari tempat yang kudus. Dia mendatangkan dirinya untuk kita. Ini satu contoh bahwa sesuatu yang besar itu tidak boleh egois. Sesuatu yang kudus itu tidak boleh egois. Seringkali orang Kristen menjadi kudus, menjadi diberkati, satu hal yang mengubah hatinya. Orang Kristen menjadi sangat cuek. Orang Kristen sangat egois. Orang Kristen merasa hidupnya adalah miliknya sendiri. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan, bangkit lalu diutus. Tuhan tidak hanya ingin kita melihat Yesus bangkit. Tuhan tidak hanya ingin kita bertepuk tangan, tetapi diutus. Saya senang pagi hari ini, termasuk terima kasih anak saya yang suaranya pas-pasan bisa maju di depan, tapi saya senang. Tapi dia luar biasa. Bapak Ibu Saudara juga anaknya luar biasa. Pelayanan bukan tentang kemampuan saja Bapak Ibu Saudara, tetapi tentang hati. Amin. Amin. Buat apa suaranya bagus, buat apa hidupnya sangat diberkati, tapi hatinya tidak jadi seperti anak-anak. Apa hati anak-anak Bapak Ibu Saudara? Tulus. Awalnya itu anak saya itu nggak mau, takut mungkin atau malu, tapi dia belajar. Saya bilang, kamu di Petra gereja yang besar saja bisa kok. Ini nggak terlalu besar. Di Petra kan jemaatnya ribuan. Dia pernah nari-nari. Kamu pasti bisa nak. Bedanya itu nari, ini nyanyi. Tapi perlu dicoba. Saya bilang, gak apa-apa. Tapi saya senang. Benar waktu papa seumur kamu belum pernah berani. Waktu SMP, benar biar tahu ya. Waktu SMP, waktu papa kesaksian, kakinya gemetar. Nih. Meh nguyuh tapi tak tahan. Pegang mic-nya gini. Aduh tremor. Tapi aku lihat anakku bangga banget saya. Dia begitu pede di usia segitu. Yang lainnya juga anak-anak di sini hebat. Saya dulu seumur teman-teman ini yang anak-anakku ini boro-boro nari, suruh berdiri foto aja malu. Tapi saya lihat generasi sekarang, ya luar biasa, bisa gerak-gerak. Saya ingat betul, saya waktu umur seperti mereka, belum pernah ada di altar yang, karena bayangan saya pelayanan itu miliknya orang dewasa waktu itu. Yang bisa naik altar itu cuma orang sing pinter-pinter. Tapi saya memberi kesempatan gereja ini semuanya
dorong anaknya untuk terlibat pelayanan. Saya terima kasih untuk orang tua yang melibatkan anaknya pelayanan. Tadi ada yang nyeletuk, wah yang pelayanan hampir setengah jemaat gitu. Tidak apa-apa kalau bisa semua jemaat. Dan yang nonton, loh kita kan tidak sedang konser. Kita sama-sama memuliakan Tuhan, amin. Yang jemaatnya sedikit semua di panggung ya nggak apa-apa. Karena Tuhan yang dimuliakan, amin. Kalau Bapak Ibu Saudara mau nonton orang ke konsernya BTS, kalau Bapak Ibu Saudara mau nonton orang ke konsernya Ahmad Dhani, itu nonton. Tapi kalau di gereja, Bapak Saudara melayani. Bapak Saudara harus melayani. Pak, saya cuma bisanya goyang-goyang. Loh ini tadi cuma goyang-goyang. Pak, saya tapi sudah umurnya 40-an. Bisa Bu, tamborin 40 goyang juga bisa. Nanti WBI sepertinya ibu-ibu yang akan goyang. Bapak-bapak ojo kalah toh. Bapak-bapak bawa bendera juga boleh nanti di sini. Ya, semua pelayanan. Pak, saya nggak pinter nyanyi. Di depan sini nggak harus nyanyi, Bapak Saudara. Nggak harus. Tetapi Bapak Saudara punya tangan dan kaki. Lihat, anak-anak kita punya tangan dan kaki. Saya tahu mereka tadi itu jenuh sebetulnya. Apalagi yang kecil-kecil, suruh duduk ibadah aja jenuh. Tapi mereka berusaha melawan ego mereka. Saya juga lihat anak saya sudah mulai jenuh. Karena apa? Nyanyinya panjang sekali. Pasti dia jenuh. Tetapi dia melawan egonya. Dia nggak tantrum di altar. Dia berusaha nahan diri. Kalau tantrum kan Bapak Saudara mesti ngerasa nih, oh anaknya Pak Pendeta tantrum neng kok kon pelayanan. Nah gitu kan. Mendukakan hati Bapak Saudara. Tapi dia tahan diri. Anak-anak tadi di sini, Bapak Saudara tahu latihannya? Wah, tantrum Bapak Saudara latihannya. Tantrumnya gimana? Yo ada yang mulai lesu, mulai suruh gerak. Tapi waktu prakteknya, wah, menggembirakan. Jadi Bapak Saudara, nah, nih lihat, duduk aja mereka sudah nggak ikut kan? Tetapi di sini mereka tunjukkan, mereka melawan ego mereka. Nah pesan saya buat Paskah pagi hari ini ada 3 hal Bapak Saudara. 3 itu bukan Paskah membuat kita senang ibadah, kan? Bukan sekedar itu. Paskah bukan sekedar kita senang dengar firman Tuhan, bukan. Paskah bukan sedang perayaan, bukan. Tetapi yang saya mau kita tahu yang pertama, Paskah itu berbicara tentang pembaruan arah hati kita. Pembaruan arah hati. Kalau dulu hatinya seorang bos, ke gereja pikirannya adalah orang yang ingin dipuji, ingin dihormati, ganti. Apa arah hatinya? Seorang murid. Murid itu apa Bapak Saudara? Ada murid yang di sekolah sesuka hati? Ada, tetapi murid yang Tuhan mau di sini adalah murid yang mau belajar. Mari kita jadi murid. Hatinya diubah. Bukan bos, tetapi hati seorang murid. Supaya bisa mengajak orang menjadi murid. Amin. Gak mungkin kita menjadi jemaat yang tidak baik mengajak orang lain ke gereja. Gak mungkin. Kita harus menjadi jemaat yang baik, yang bisa jadi teladan, supaya orang lain tertarik untuk kita ajak ke gereja kita. Amin. Sama, murid yang nakal akan susah memberitahu kepada murid yang baik. Karena dia tidak melakukan tidak melakukan apa yang diarahkan guru. Mari kita jadi murid. Yang pertama, hati kita harus menjadi murid. Pastikan kebangkitan Yesus membawa Bapak Ibu Saudara menjadi seorang murid yang mau diutus. Karena murid yang bisa memuridkan. Tanpa jadi murid tidak akan bisa memuridkan. Hati seorang murid itu hati yang indikatornya yaitu tidak takut-takut. Murid itu tidak suka hidup dalam ketakutan.
Murid tidak menyembunyikan sesuatu. Murid selalu mau mengakui kesalahan. Murid tidak menjadi seorang yang tidak taat. Tetapi murid adalah seseorang yang mau belajar. Dan kebangkitan seorang murid. Lihat Bapak Saudara, ketika murid belum melihat kebangkitan Yesus, murid-murid itu seperti apa? Karakternya. Seperti apa Bapak Saudara? Pengecut, lari dari masalah, menyembunyikan identitasnya. Waktu Simon ditanya, kamu salah satu murid Yesus apa? Dia berbohong, dia bilang apa? Tidak kenal. Kalau kita masih punya karakter itu, kita bukan murid. Karena ketika murid-murid Yesus bertemu dan mengerti kebangkitan itu, apa yang diubahkan? Yang penakut menjadi berani, yang tadinya pembohong menjadi orang yang jujur, yang tadinya mulutnya digunakan untuk sesuatu yang buruk, diubah menjadi bersaksi. Kata pergi itu tidak selalu menuntut jarak yang jauh. Tetapi kata pergi itu bicara tentang di tempat kerja Bapak Ibu Saudara, di kampus, di rumah, di lingkungan. Yang kedua, kalau kita sudah hatinya menjadi murid, pergilah, cari orang yang ada di sekitarmu. Beritakanlah kebangkitan Kristus. Tidak harus ke Amerika Bapak Ibu Saudara, tidak harus menjadi utusan Injil ke Korea. Sekalipun saya punya akses, kalau Bapak Saudara mau diutus ke Korea, mau ketemu artis Korea, saya ada channel untuk Bapak. Tapi Bapak Saudara harus disiplin. Mau. Tapi kalau yang berkeluarga jangan. Kok kecantol wong Korea malah nikah meneh, ngawur kok. Ya toh? Ini khusus yang belum menikah, yang mau diutus ke luar negeri. Pak Pendeta ada channelnya. Ada. Izin saya mbak Bapak Ibu entuk ora. Tetapi maksud pergi ini tidak harus ke luar negeri Bapak Saudara. Di kampusmu. Di mana lagi? Di tempat kerjamu. Di rumah, di lingkungan. Ladang itu telah menguning Bapak Saudara. Banyak orang Kristen yang lupa pada mereka harus diutus. Terima kasih yang sudah membawa keluarganya yang terhilang untuk bisa bersama-sama di tempat ini dibaptiskan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang mendorong tetangganya untuk beribadah bersama dengan kita. Yang terakhir, pesan saya yang terakhir dari firman ini. Ketika kita sudah menjadi murid yang mau pergi, pertanyaannya pergi untuk apa? Dan jawabannya adalah pergi untuk memuridkan. Ada orang yang kita perhatikan pertumbuhan rohaninya. Ada orang yang kita bawa mengenal kepada Kristus. Ada orang yang kita bawa bertumbuh. Siapa itu? Bapak Saudara perlu mendoakan. Siapa yang Bapak Saudara mau bawa dalam hidup ini? Yang membuat orang tidak mau diutus adalah saya sudah diselamatkan, saya sudah nyaman, saya sudah aman, saya sudah cukup, saya baik-baik saja. Itu egosentris Bapak Ibu Saudara. Itu seperti Bapak Ibu Saudara mendapat suatu ketika ada seorang memberi makanan pizza 12 box. Tiba-tiba datang kepada Pak Fian. Pak Fian, ini berkat untuk Anda, pizza 12 box. Mau mbok makan sendiri Mas Fian? Saya tanya, kira-kira mau mbok makan sendiri enggak? Enggak ya. Kamu kasih siapa? Pertama kamu kasih siapa?
Kalau dapat pizza 12 box, pizza pertama kamu kasih siapa? Siapa keluarga itu? Keluargamu kan besar. Nah, siapa? Ya, istri, betul. Selanjutnya, yang 11 kamu habiskan untuk istri juga. Hah? Jadi 12 untuk diri sendiri. Yang 11 kira-kira gimana? Ya. Ya jangan ragu-ragu, ini kalau beneran loh, habis ini dapat pizza, kau ditantang Tuhan nanti. Wah bingung nih, mau kasih atau enggak? 12 kotak pizza. Dia langsung lihat Pak Dian, karena sohibnya, teman dekatnya. Oh berarti yang pertama untuk istri, yang kedua untuk istri kedua. Oh enggak ya? Oh enggak ya? Gitu. Untuk teman dekat, yang kedua, yang ketiga. Wah masih bingung juga. Berarti kalau orang dapat berkat itu bingung ya. Ini mah tapek dewi apa tak kayak wong liya gitu loh. Hati-hati Bapak Saudara, kadang-kala kita diberi berkat itu berlebih untuk. Saya pernah, berkatnya tidak pizza, tapi saya bersyukur ada jemaat di sini membagi sesuatu dari apa yang dia terima. Bentuknya bukan mahal. Mungkin kalau saya beli ke pasar, alah paling harganya nggak sampai 20.000. Tetapi dia mau berbagi. Yang saya lihat bukanlah wujudnya, tetapi empati. Orang yang mau berempati itu tidak tergoda dengan apa. Kalau yang nggak enak kita bisa bagi. Kalau pizza kan, kalau Bapak Saudara makan pizza, satu loyangnya kan tahu ya harganya ya. Eman. Wong kalau biasanya pesta ulang tahun aja yang pizza limo apa ya? Ya itulah namanya. Ya. Panjang aja dihabiskan berdua kok. Ya. Bayangkan, tapi ada orang yang berdoa di pinggir jalan di Pizza Hut. Seorang berdoa berhari-hari, bertahun-tahun, dia bilang, aku pengen tahu rasanya pizza. Tapi kamu dapat seloyang 12 bakul atau 12 pizza. Tapi nggak ada orang yang akan melirik gitu. Kita keluar dari toko dengan berkata, pizza yang enak. Tapi ada orang yang duduk bertahun-tahun bilang, Tuhan beri kesempatan aku bisa makan pizza. Gimana tuh rasanya pizza? Ia sambil meneteskan air mata. Gimana rasanya pizza Tuhan? Tolong beri kesempatan makan pizza. Kita keluar dengan membawa tentengan dan orang itu sedang duduk. Kasih enggak ya? Kalau dikasih satu, kehilangan 100 sekian. Kita mulai hitung-hitung berkat itu. Tapi ada orang yang berdoa. Seandainya kita kasih satu ke orang itu, bisa jadi orang itu akan kenal Kristus. Kadang-kala kita menikmati berkat terlalu too much, Bapak Saudara, berlebihan. Dan itu Tuhan gak mau. Maka ketika mana itu turun dari surga, Tuhan bilang ambil secukupnya. Betul? Ketika mereka mengambil berlebih, apa yang terjadi? Busuk. Hati-hati. Yang egois, wis diberkati Tuhan tapi egois, gak jadi daging Bapak Saudara. Yang lemu-lemu kayak saya, berarti banyak berbagi ya. Amin. Bu Esther amin ya. Enggak menyinggung fisik loh Bu ya. Amin ya. Kita diberkati karena sering apa? Berbagi. Bukan karena pelit Bapak Saudara, jangan salah ya. Orang gemuk gak pelit loh Bapak Saudara. Nanti Bapak Saudara bilang, oh yo gemuk, orang pelit dimakan sendiri. Oh belum tentu. Yang kurus itu lebih pelit juga bisa. Betul? Pak Andang, makasih ya sudah berbagi juga. Ya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Mari kita menanyakan pada diri kita sendiri. Kita merefleksikan firman ini di keluarga kita. Apakah kita belajar bangkit dari keterpurukan? Apakah dalam keluarga kita masih sangat egois?
Apakah dalam keluarga, dalam pekerjaan kita sangat egois? Oh, itu bukan job deskku kok. Ngapain saya membantu? Oh, itu bukan tanggung jawabku. Atau dalam relasi, kita masih membicarakan kelemahan orang lain. Kita masih bergosip. Kita tidak memberitakan kabar yang baik. Kita suka nakut-nakutin orang. Atau dalam pelayanan, kita saling bersaing. Oh iya, itu kan anak itu dekat sama Pak Pendeta, jadinya pelayanan terus. Itu pikiran yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Bertobat. Tidak ada yang diistimewakan seorang pelayan di mata Tuhan, sama kita semua pelayan. Kita semua murid. Karena kita telah melihat kebangkitannya yang dicatat dalam Alkitab, yang divisualkan dalam film. Itu sebuah tantangan buat kita. Kubur itu telah kosong, tetapi kubur itu memberi pesan. Seperti kita datang ke pemakaman. Bapak Ibu Saudara bayangkan datang ke pemakaman orang yang Bapak Ibu Saudara sayang. Bapak Ibu Saudara melihat sebuah nisan. Bapak Ibu Saudara melihat tanah. Di situ ada pesan sedang berbicara. Sekarang lanjutkanlah imanku. Yesus juga ketika para murid datang ke kubur kosong, mereka tidak menemukan Yesus, tetapi malaikat berkata, sekarang jangan takut, lanjutkanlah, beritakanlah Yesus Kristus itu. Bapak Ibu Saudara berdiri. Mari ini menjadi respon hati kita, bahwa Dia bangkit, membalikkan arah hidup kita. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita punya masalah dan beban hidup, tapi katakan, semua perkaraku, semua harapanku, semua harapanku, kita bawa kepada Dia yang hidup. Ku bawa kepada salibmu
Kau setia. Oh, salibmu mengerjakan. Keselamatan yang besar bagiku, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidupnya. Bapa, kami bersyukur kami telah diberkati Tuhan dengan segala hal dalam hidup kami. Kami diberkati dengan kesehatan. Kami diberkati dengan firman yang mengingatkan kami keegoisan hanya membawa kehancuran. Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengorbanan. Ia telah mengalahkan maut, dan ajarilah kami mengalahkan kedagingan dan ego kami Tuhan, supaya kami bisa datang dan menyembah kepada Engkau dengan kesungguhan hati. Hari ini Tuhan telah memberkati kami begitu luar biasa. Sepanjang minggu Tuhan menyertai kami, menuntun kami, dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan pagi hari ini kami mau membawa persembahan kami. Kami mau membawa apa yang terbaik yang Tuhan telah berikan buat hidup kami semua. Saat ini Tuhan, jagalah hati kami, pikiran kami ketika kami memberi persembahan. Ketika kami memberikan sesuatu yang baik, bukan untuk diberkati, karena Tuhan telah memberkati hidup kami. Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah menyertai kami, dan Tuhan telah menyatakan janji-Mu di dalam hidup kami. Firman-Nya berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyucikan hati kami. Haleluya. Amin. Rayakan Yesus, rayakan, karena Dia telah mati dan bangkit untuk kita. Mari dengan penuh sukacita kita akan pujikan Yesus, rayakan, Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.
Semangat katakan. dan hidup Selamanya. selamanya. Katakan dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan. Sekali lagi katakan. Dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup Selamanya. selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari katakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati Bapak Ibu Saudara, amin. Ada sukacita, ada kemeriahan, amin. Ya, mari kita akan masuk di perayaan Paskah. Bapak Ibu Saudara bisa duduk.